Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Rois di channel Kriya GMT Midbody and Soul. Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam keadaan dalam segala urusan, serta semoga kita sehat selalu. Pada kesempatan malam ini, yaitu bertepatan pada acara Kopdar rutin Setika Solo Raya dengan tema Min Power Upgrade dengan radionis, psikonis, dan sacred geometri. Kita akan membahas terkait hal tersebut dan semoga bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang yang menyimak. Selamat menyimak sampai selesai acara. Terima kasih. Ini balik ngomong beliau bela-belan luar biasa. Ini di Indonesia itu kayak gini-gini. Saya ketemu sama orang ini jadi buronan sampai orang-orang luar ke sini karena penelitian beliau itu luar biasa nih. Terus ndelik gon isu internet itu apa diblak-blaknya kan. Iki gene sing ngerana nggih boten masuk. Jadi seperti itu karena frekuensinya lain, enggak terbiasa dengan mungkin ngomongnya biasa, ternyata omongan itu ada frekuensinya sendiri ya. Jadi wong sing sepuh kan nek ngomong kan rasanya beda. Itu karena beliau terbiasa dengan pembahasan frekuensi beliau yang seperti itu. Sering pokoknya sing wong sing sering tirakat, itu kan tetap lain lah. Makanya kita ada silaturahmi ke guru itu dalam rangka itu jadi. Nah, kadang kita mungkin ngantuk-ngantuk kan dalam satu masjid tetap nanti akan jadi bersih, ikutan bersih karena kena vibrasi yang lebih tinggi. Nanti lama-lama ya harapannya bisa juga dapat masuk ke frekuensi tersebut. Makanya penting ngaji, jadi pentingnya seperti itu. Kita otomatis bersih-bersih diri tanpa repot. Melu majelis enak nih guys, resik-resik otomatis karena kan frekuensi ini guru ini kan berat kena semua walaupun mungkin turun pojokan yuisonnya lagi turun ini nanti akan bertahan seperti itu. Lebih gede turun daripada tidak sama sekali tidak majelis tidak turun. Tidak turun. Oh iya, kepilih. Ini pun Iya. monggo mboten napa-napa bebas. Wis pahit tenan. Niki pun detail kalau saya pikir nggih. Ijane niki pun ajeng kula jlentrehke ya, tapi kula tak pikir iku sek banget kalau pikir. Ini kalau lihat nih asli ini coba-coba ada poin-poinnya tuh saya kira kurang panjang sih, tapi kita lihat ini lembarnya skep banget. Bisa tak cukup kan ngarani kula ini masih banyak ada yang kurang, tapi ini dah poin lah ini dah termasuk saripati lah dari yang saya paham. Jadi dalam visualisasi nggih nek pun nggih isra digagas, jadi istilahnya kita SOTW lah, apa jenis istilahnya dalam proses, entah terjadinya kapan dan terjadinya kayak gimana itu nggak penting. Yang penting kita tetap yakinnya positif. Makanya di dalam Islam kan ada apa ya istilahnya ya, anjuran untuk apa sangat ikhlas dalam segala kondisi. Ini karena niki untuk menjaga spiritual meternya biar nggak turun. Makanya walaupun kita menguasai ini sekalipun iso hijau terus, delalah abang terus malah. Waduh, ini berarti iya ya. Ya dalam dunia seperti ini ya emang untuk dalam kehidupan nyata itu enggak terus bisa dipakai terus Pak. Karena kembali ke kita kan kita ini kan luar biasa terlalu kompleks makanya frekuensi kita mungkin lagi turun jadi nggak bisa, nggak nyangka sampai ke situ. Itu kayak tujuh.
abang terus sakit. Muni pisan kok, dari rajatan pisan iso gitu loh. Akhirnya tuh kan gole abang. Abang, itu apa ya termasuk gitu. Iya jane ya wes lah itu aja nih manifestasi dari apa sih yang diomongin sing dipikir. Nah aku wis manifestasi ijoin ndelala ya abang ya. Ya wes. Ya emang enggak terus bisa dipakai terus tiap waktu. Makanya aku khairon auliya semua. Itu tetap dalam kondisi yang buruk dan tidak sesuai yang kita inginkan sekalipun tetap perlu dijaga adalah keikhlasan. Karena dengan ikhlas itu udah plus, orang minus nih sambat, nah, jatuhnya sudah mentenang nanti akan turun. Minus, marah, ini kan berarti kan? Ya ini konek pun sambat. Seperti itulah istilahnya. Dalam kondisi yang nggak kita inginkan sekalipun gimana caranya tetap kita bisa menerima. Ya, jeneng urip yo ngene iki. Belajar ikhlas. Nek Gus Ba nggih ngendikane urip yo mung dolanan. Oh, ini tewel. Jadi nggih urip yo wis mung ngene iki dilakoni wis. Sampeyan tekane Gusti Allah, piye uripmu? Wah, stop mesti. Liyane apa sing wong sugih ya madang, aku ya melu madang. Sing liyane mak mobil ya. Ayo wis. Sintine apa enake disyukuri lho. Onaan. Jadi nggih mboten permasalahkan jenenge. Ya wis mangko ngono kuwi biasa. Saya musuh gimana tahu nongkrong, kini malah nongkrong terus. Ini logan. Ya seperti itu. Itu kan dalam rangka menjaga spiritual meternya tetap positif. Itu makanya penting di dalam main power. Jangan sampai dalam kondisi yang negatif sekalipun kita terus jadi sambat, jadi terus mengingkari, mulai sampai menyalahkan. Nah itu udah jatuhnya minusnya besar. Ini kalau pas kondisi orang beneran nggih sering nggih kalau mendel mawon nggak usah diomongke, nggak penting. Ya wes dilakukan itu enek. Jadi apa yang bisa kita lakukan apa ya itu dilakukan. Kalau nggak bisa ya besok rasa ya esok enek. Pending terus ya emang bisanya seperti ini. Jadi yang sekarang bisa dilakukan apa ya itu fokus di satu hal itu. Bukan difokus pada hal yang tidak bisa kita lakukan ya repot berat. Fokusnya pada hal apa yang bisa kita lakukan. Kenapa? Biar menjaga tetap positif. Karena enten progres kan positif, Pak. Kalau cuma diam tok, boleh malah karo sambat, mundur. Nanti jadi minusnya saya gede. Itu kayak gitu. Konsekuensinya sampai kemana-mana, gitu. Padahal cuma pikiran mawon. Nah untuk visualisasi, ini Bahan ini sing tak bahas kayak banget ini musuh sedanten. Nggak mungkin ya, apalagi yang perlu dibahas nih sedap-sedap. Nah ini sebagai latihan ini penting. Untuk latihan ini kulo nggih, kulo biasa nih. Ini jadi kulo ngelakon ini boten semojo sih, dari kecil sih. Dari kecil malah senengane kulo imajinasinya terlalu tinggi kulo. Jadi kulo baik ini aneh lah. Ternyata emang itu dituliskan di dalam suatu modul juga ternyata. Kan nenek temri yang saya contohkan itu kan. Jadi ketika pas kita di kantor atau di tempat banyak orang kan lampinan warnanya beda-beda gitu. Kita mengimajinasikan seakan-akan semua warnanya jadi kuning kabeh kelambine. Kan imajinasi. Terus kita imajinasikan kayak ada di laut nelayan air padahal jenis renek banyak. Merasakan dingin ini, wah, arepku telas sampai kerasa dingin kena air, kena angin ini. Padahal cuman di sini nggak kemana-mana. Itu termasuk latihan melatih ini kedalaman visualisasi karena nanti kalau udah sampai bisa merasakan seperti itu nanti itu gampang untuk ini deep trance-nya mudah.
Jadi latihan latihan berkhayal. enggak, makanya cah cilik kan uripe penak Pak. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Karena kita udah ini fokusnya ke hal yang realistis, makanya melupakan dan nggak bisa santai. Karena alfa kan santai. Dia kondisi sadar itu tetap santai, itu alfa. Justru santai itu malah karena santai gimana jadi malah bisa fokus. Oke. Istilahnya iso kayak nyanding ini pada jadi nggak seperti ini. Istilahnya kayak kalau saya bilang, kalau bisa sakit sampai apa jenis astral projection nih, karena ini asal awalnya dari sini. Terus contoh yang lain, apa jenenge pas lewat tenggalan, kita bayangin seakan enek sakrenjang jeruk hutan tenggalan, sampai detail banget gelindingi, terus ada kepelindas mobil ambiar, kepidak uang kepleset, sampai sedetail itu. Kadang itu cuma bayangan kita sendiri. Kadang guyu dewi, kalau biar diarani kan antek, diarani wong gendeng lah lagu yang guyu dewi. Karena seperti itu. Ternyata ini yang jadi lucu nih. Waktu itu pas belum kelas 7 ke kelas 8. Saking tingginya itu sampai kayak CCTV Pak. Jadi kayak pulau so nyandi. Mau sebelummu kayak unta loh. Cekan ya mun sumur. Apa iya? Yang mau ditilik ndak nek utang kok dijupuk wong ditilik. Wah, unta yus. Wah, iso ngerti ket mun kene ra nyandi. Ya marah diri raya dengan, tapi ya pikirannya nyandi. Itu saya bisa kayak CCTV. Bisa merengket ke sampai jelas detail banget. Kadang kalau di bayangan itu sampai detail banget kejadian yang bahkan belum terjadi sekali kan sampai seperti itu. Kalau bahkan pernah ketemu ada rencang, ini nasihati rencang kalau ndelala dia ini arep metu pondok. Terus tak kandhani. Si aku tekon. Nunggu namu ini musola cilik, terus kota infake nggo kerdus bolongannya gede iso dijepune dite. Kok ngerti ya mbuh. Sampai tak ceritakan detail banget itu, dan itu benar semua. Padahal ya awalnya belum pernah di Lampung kapan rono enggak. Terus tak nasihatin kowe masalah musuh ben karo wedokan ngene tak ada. Ya sebenarnya saya enggak ngasihkan pas close kontak. Ya awalnya dari situ. Ketika udah mancing itu tidak ada batasan waktu dan tempat. Bahkan sampai bisa kalau sebagian orang kan melihat ke masa lalu, nanti di tempat yang sama, biar masa lalu itu gimana? Karena sampun mancing dewa, wis pun udah klik, nah itu nanti bisa mengakses banyak memori. Itu seperti itu. Itu masuknya di visualisasi itu kalau bisa mendetail itu latihannya berawal dari situ. Kalau sampai asik kayak gitu itu rasanya kayak pengen guyu terus Pak. Karena asik gitu. Kalau orang lain lihat kayak aneh. Kalau cerita itu pas awal saya masuk satu itu yang sering tak lihat nih rumahku waktu kan sudah kakek sudah semuanya seringnya ada nih masuk di rumahku yang itu sampai detail ruang tamunya seperti sampai kamar itu tak berlaku sampai segitu keren. Waktu awal sertifikat kayak gitu. Itu latihannya. Kalau aplikatif nih contoh nih pengen apa jenenge tuku HP anyar. Ya. Itu kan kita memvisualisasikan itu, makanya penting di sini untuk visual itu sampai detail. Nah, karena untuk detail berarti harus tahu model kayak gimana, kemudian warna. Karena itu untuk imajinasi kan butuh durasi nih. Kalau cuma 1-2 detik 1 menit itu kurang. Saya bisa merasakan emosinya itu butuh kita mempelajari objek yang akan kita imajinasikan. Itu penting. Tapi ojo terus muluk-muluk nih. Terus pengen
mobil Ferrari, ya nggak masuk karena kita jauh ke sana. Apa yang mungkin lebih masuk akal dulu lah, walaupun ya mungkin bisa, tapi dapatnya nggak langsung itu, bertahap, tetap nanti prosesnya lama. Tapi yang penting yang tercatat di sini, apapun yang kita visualisasikan, yang penting adalah emosi positifnya yang penting dimunculkan, karena setelah kita visualisasi itu rasanya itu nyaman, enak. Contoh kemarin itu kan pulau motornya rusak nih, jadi masuk bengkel udah lama. Berarti selama ini kan antar jemput terus, makan diterke terus dijemput, belalah pun sonten, bandar dijemput-jemput, si Mahfud ini malah enak acara penjawi, mendung banget, kumbane wae, mesti keluar ngeles, wah, yes gitu ya, kalau bayangin ini penak, yes, insyaallah ini sing ngentasi lah, gampang, delalah ya, apa jadi tetap usaha sih, jual tulang ini, ternyata pun dintasi kali mbak itu ya, nek nemu mah. Ya, berarti sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi nggak perlu terus kita andeknya udah nih, ya walaupun bisa sih, tapi kan itu repot. Jadi penting yang jadi objek visual itu adalah yang kita butuhkan mau. Jadi ojo terus wah ini udarnya di stop, apa terus kita ndang dijemput nih, kita ndang dijemput lah udah di dua ya. Kan? Jadi itu semua nggak penting, yang penting goalnya aja. Untuk cara kesana gimana itu nggak penting. Yang penting kita merasakan itu udah bisa desengentasi lah. Bicara nih, saya mati nih enak. Nah, itu kita rasakan emosi enaknya itu. Ini yang jadi penting. Rasakan emosinya. Karena itu nanti kalau udah masuk ke situ, itu nanti dimensinya udah berubah. Masuknya ke alfa ini. Isu anti theta itu nanti luar biasa. Nanti untuk manifestasi akan sangat cepat jalan tuh. Ya, benar enak weh. Ini sedintasi ternyata. Ini sampai adikku nananya sampai marahnya mereka, Mas. Rendik kumbane rene seneng jowo. Oh, ya wis berarti cinta sih. Itu contoh. Ini itu kita aplikasikan ke hal-hal yang lain. Intinya di visualisasi itu sampai detail. Nanti bisa digunakan ke hal yang lain sampai nanti CCTV dan yang lain itu ya. Karena ya awalnya dari situ. Untuk latihan awalnya dari visualisasi dan imajinasi. Dan dirasakan oleh panca indera dan emosi ini sampai bisa ngerasain enak. Kalau udah nyaman kan nanti mancing. Biasanya gampang mancing. Kalau di objek imajinkan. Nah, gitu. Aslinya itu semua materi ada semua. Jadi kan mungkin masih secara umum, nggak sampai terus praktis lah. Kan masih teori mawar. Kalau praktisnya nggak seperti ini. Ini praktis karena langsung ke yang kita butuhkan. Itu yang jadi garis bawah ada di situ. Ini penting nih. Jangan mengharapkan keinginan itu, tapi hidup dan alam keinginan tersebut seolah-olah keinginan itu sedang terjadi. Ya, yes. Ana lakon guys OTW lah. Penting bicarane ramu deng. Kayak dulu pas Safa itu dia pas lahiran. Pasti kan itu kan dia lahiran Safa seminggu setelah ibunya meninggal. Berarti kondisinya stres berat, nggak makan sampai 2-3 hari. Wah, ini parah lah ini. Lah itu makannya nggak tabal ke rumah sakit karena itu. Soalnya di rumah sakit penanganan lama. Takuan klinik lah, klinik yang langganan itu delala sampai sana itu full. Saya datang, Pak, tinggal yang VIP. Yang VIP harganya berapa nggak Mbak? Segini. Waduh, 5 juta, 6 juta ini dong. Nek sesar bareng nggak tahu nih. Emang cuma sehari semuanya ya. Tak pikir-pikir. Ya akhirnya tak iya nih ya sebelum. Delalah balik nang depannya nang lobi. Terus kebokeng Pak, udah dipakai orang. Sudah nih akhirnya nggak pulang. Soalnya nggak kalau pun ikhlas nih kok. Wes intinya kalau prinsip saya pengennya kan nggak bisa di situ. Tapi yang penting ini kita ikhlasnya itu enggak cuman Jadi ikhlasnya kita adalah ke hal yang kondisi terburuk sekalipun yang akan terjadi. Jadi ndelalah nek penurane butuh rumah sakit ya wis tak ikhlasne. Tak golek ke rumah sakit. Bicarane ke rumah sakitnya sing kira-kira cedak yang mana. Udah sampai ke sana dan itu udah saya ikhlaskan walaupun itu belum terjadi. Jadi kemungkinan terburuk yang sekalipun itu udah
diikhlaskan. Bismillah mangkat nih pagi besoknya gitu ternyata sampai sana mbak gimana ada yang kosong ini kosong semua mas. Alhamdulillah sebelum hotel nggak masuk akal maksud mau sedino mau sewengi tok mboten sedino sewengi kula tekone niku jam 8 jam 9 full mosok pas iki jam 6 jam setengah itu wis entek ini kosong semua kok iso. Ya alhamdulillah karena kita udah kemungkinan terburuk yang akan terjadi sekalipun udah kita ikhlaskan kan berarti pun bukan min ya berarti kan plus. Alhamdulillah malah mancing yang tervisualisasi saya pengennya temen kejadian temen ikut tenang akhirnya ada aja. Ini ku contoh nih aplikatif dalam kehidupan nyata. Jadi seperti itu relay kayak gitu. Tapi ndelalah ora peneran nggih. Napa-napa ndelalah rumah sakit guys. Kadang guys sekali dua kali tetap kadang seperti itu bisa. Ya selama salah wis ikhlas kok dilakoni wae. Itu contohnya kayak gitu. Terus yang lain yaitu untuk main power sendiri gitu. Nah, kalau kita sudah sering main di alpha terus kita booster di upgrade pakai radionik, wah mancingnya jos banget. Nah, radionik kan cara-cara kayak shortcut lah istilahnya. Kita kadang kurang mancing tapi pakai itu bisa gitu. Karena itu membantu banget. Kayak raja, azimat, hizib. Kadang kita mau coba hizib, asain, ya ternyata FM-nya tuh bisa. Itu akan lebih sangat-sangat powerful dalam maksimalkan energi pancaran frekuensi. Oke, seperti itu nggih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas, monggo bisa ditindaklanjut. Ini kalau bingung mungkin sakit tanya mohon betul apa banyak soalnya. Tentang itu sing pendulum kita itu hanya untuk mendeteksi atau menyimpan energi. Karena gini, ya aku tes-tesan karo rencang, bukan ya ahli hampir sama lah. Nah itu dia ngetesnya itu pakai penduduk tapi terbuat dari ini jumlah raja lagi soalnya kita yang larang itu cuma dites dulu memang muternya itu kalau energi kita gede kita bisa muter dan karena kondisinya plong menurut saya dia nge-push Biar tadi ini energinya pantai. Nek kristal memang dia udah dari sononya emang kayak dibuat pakai seperti itu. Dia energinya kan besar, bahkan kecil sekalipun itu bisa digunakan untuk hal yang kayak gitulah. Ada untuk nyerap, untuk memposer, macam-macam. Ada yang bahkan dibuat apa jenenge? Iki loh. Alah istilahnya. Sing dipakai master apa sing Kristen Pak Pak Wid itu kan pakai kalung itu kristal juga nih sebenarnya apa tuh lari ya Mas Widianto itu beliau pakai juga itu kan kristal dia bahannya dari udah maksud yang bicara Diandal yang putih putus ya bukan yang bicara itu kan sudah pamit ya
pamitnya bukan berarti sedang nggak ada kegiatan. Pamit hanya nggak ikut apa jenis membimbing istilahnya. Kan ada juga sering apa, mengingatkan di pengen pirang dino nanti kan mempunyai energi apa? CLH. Oke. Oh, gitu. Ya, itu beliau juga pakai. Itu kristal apa? Ini dari kristal yang itu macam-macam kristal dijadiin satu terus dicor nganggo resin. Wah, itu powernya gede banget, Pak. Powernya besar karena kan banyak kristal macam-macam dijadiin satu. Bisa dulu, ya sesuai keinginan dia itu masuknya kan jatuhnya ya radio nih. Karena disetting untuk tujuan tertentu. Tapi bukan deteksi gitu ya. Kalau yang untuk mendeteksi itu lain lagi gunanya. Using itu cuma satu jenis tok. Ini cuma jadi kita nggak ubah ya itu. Ini mereka memang pencegah. Jadi anak beliau dokter apa sih? Apa jenis umum? Yang mereka ini pendulum. Dia mau benang terus kayak plastik kayak mote ini loh. Lorane apa mas? Oh ya, singki anu iki. Oh ini ya, bener kan ya? Wah laris banget. Dari dokter. Dokter, selati apa yang masjid terus? Maksudnya ya Memang itu bisa digunakan untuk kayak gitu. biasa sama satu Ini kristal. lebih besar kristal. Gini kristal lagi berarti pun beda. Beda level. Yang biasa mau itu bisa itu. Kalau saya lihat guys itu buat ini alat untuk biar bisa mancing masuk ke tetanya dia, alfanya dia. Ya es nyantol kan, dia ngerti. Kalau gerakannya kayak gini berarti ya, ini berarti enggak. Oh ini gini. Kalau itu sama saya cuma tes Energi dok nih. saya anak Udah ini ngertos. Anakmu kira mas loro. Oh sing lanang iki senengane kamu banting-banting. Sing mbake ngene kabeh. Wah dia mau lihat. Ada malah di bedel-bedel. Gara-gara penangane wong Magelang. Beliau pernah di Magelang lama. Wah Magelang endi? Oh cedak ngono aku. Terus malah cerita suwe. Nah, ora dadi pasien ya. Gayeng malah. Nggih seperti itu nih. Cekak. Demikian materi yang sangat luar biasa yang sangat lengkap, namun perlu lebih diperdalam secara mandiri. Yang bisa saya garis bawahi kesimpulan sederhana yang saya tangkap bahwa kita harus menyeimbangkan frekuensi kita. Karena kita sadar bahwa kita manusia, ya kadang ya sedih, kadang ya marah, imbangi hal-hal yang menjadi minus tadi dengan hal yang positif, sebagaimana ukurannya yang tadi. Kalau di hipnoterapi itu ada Higer dan lain sebagainya, itu sebagai ukuran itu kan, sebagai ukuran ada Higer dan lain sebagainya. Terus
itu juga bisa digunakan untuk menyeimbangkan frekuensi pasien. Cara menyeimbangkan frekuensinya pasien ya karena dia mempunyai keluhan, ketika pasien tersebut datang sudah mulai mau terbuka eksplorasi, berarti kan itu udah masuk ke plus kan. Nah, itu sudah ada pintu gerbang untuk mulai sembuh kan, itu termasuk bagian dari itu. Makanya peran Britol itu di situ untuk menyeimbangkan keluhan minusnya itu, keluhannya dengan di Britol itu. Kalau di Britol aja sudah istilahnya kayak pasif enggak orang terbuka, wah itu agak berat. Jadi itu yang bisa saya garis bawahi, dan saya juga sudah berkali-kali menemui seperti itu. Ya terakhir ya itu ada pasien non muslim, ya dosen kami, dosen saya dan Mas Yus mempunyai keluhan suaranya itu nggak bisa keras kan. Dulu bisa keras tapi hilang kan. Ketika minta terapi itu kan sudah istilahnya kayak terbuka dengan saya keluhannya ini, kira-kira ada masalah apa dan lain sebagainya kan gitu. Apa ada hal negatif dan lain sebagainya, dan apakah bisa diterapi, istilahnya terapi tanpa menyinggung soal agama istilahnya. Ya saya jawab bismillah, bisa. Ya alhamdulillah perkembangannya sudah bagus, sudah mulai bisa suaranya udah mulai pulih, walaupun dengan jarak jauh. Tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri, saya minta bantuannya Mas Yusron. Saya minta bantuannya Mas Yusron. Nah, kaitannya dengan klik dan lain sebagainya itu visualisasi, agar benar-benar visualisasi benar-benar bisa menjadi nyata, ternyata harus benar-benar merasakan apa yang divisualisasikan itu, harus benar-benar merasakan sampai merasakan sifatnya kan gitu, merasakan sifatnya. Nah, itu yang bisa saya simpulkan untuk apa ya, garis besar yang paling terakhir. Saya sangat memohon kepada Mas Yusron, seumpama sudah pindah ke sana itu bukan berarti kita putus hubungan ya. Tetap ada jalinan silaturahmi dan tetaplah di grup kita, karena kalau istilahnya mungkin suatu saat jenengan pas bisa ke sini, bisa kumpul-kumpul lagi suatu saat, dan kemungkinan kita kok tidaklah mendapatkan pasien berat yang bisa minta bantuan kan gitu. Jadi jangan samakan seperti grup secara umum gitu. Jadi kita tetap harus terikat
istilahnya udah pindah harus tetap terikat. Oke. Jadi jangan merasa aku saldo iki angel. Jadi tetaplah kita terhubung, dan bila memungkinkan kok di sana bisa terhubung dengan Satvika yang di sana, ya dipersilakan untuk bergabung juga di sana. Tapi tidak meninggalkan yang di sini. Sebagai contoh saya kan belum ada. Nah, itu. Jadi seperti saya itu kan ya di sini ada, di Magelang ya ya walaupun nggak tinggal di sana ya, karena saya itu kelahiran di sana, tinggal ya sing mengawali di sana ya tetap di grup sana. Mas, gitu. Harapan saya seperti itu. Ya, demikian untuk yang via online saya cukupkan sampai pada detik ini. Semoga bermanfaat, dan nanti kita lanjutkan secara offline deh. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue diajak ini kita. Nah, coba kenapa?